85 rumah di Legok, Kota Jambi terdampak banjir. Wakapolda Jambi meninjau lokasi jalin sum dan pengerjaan jembatan darurat di Kabupaten Bungo. Ketinggian muka air Sungai Batanghari semakin meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Jumat 7 Maret 2025. Selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Feni Zaini dan saya Yogi Aprilianto, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Ini saudara, sekitar 85 rumah warga di Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi mulai terdampak banjir. Banjir yang terjadi sejak 3 hari lalu itu disebabkan meningkatnya debit air Sungai Batanghari. Banjir dari luapan air Sungai Batanghari mulai berdampak di Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi. Tak hanya menggenangi jalan, banjir juga menggenangi sekitar 85 rumah warga. Salah seorang warga Kota Jambi, Ian, mengatakan banjir yang terjadi sejak 3 hari lalu itu merupakan kiriman dari hulu sungai. Diperkirakan banjir akan terus naik dalam beberapa hari ke depan karena masih tingginya intensitas hujan yang mengguyur Kota Jambi. Ini sudah 3 hari. Sudah 3 hari berjalannya. Dalam bulan puasa ini kalau malam itu yang kuat naiknya. Kuat naik, Bang. Ini banjirnya dari mana, Bang? Kira-kira kata kabar cerita nih limpahan dari huluan nih. Limpah dari huluan ya. Kalau di bulan puasa ini mengganggu tidak, Bang, aktivitas kita, Bang, banjir? Ya, terutama kita untuk jualan kita susah juga ini untuk. Jadi dapat kami jelaskan kalau banjir ini mulai dari 3 hari yang lalu. Kuatnya baru 2 malam yang lalu, sehingga dia merendam, kita napak sini merendam jalanan yang biasa dipakai oleh masyarakat untuk beraktivitas. Jadi kalau sepanjang jalan ini kita lihat itu sekitar ada hampir 85 rumah mungkin yang terimbas banjir ini secara tidak langsung. Warga berharap ada upaya dari pemerintah Kota Jambi dalam mengentaskan permasalahan banjir di Kota Jambi, khususnya di kawasan Legok yang menjadi daerah langganan banjir. Joko TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Sarolangun disebabkan oleh pendangkalan sungai. Ketika hujan deras, sungai tidak mampu menampung aliran air. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sarolangun Yan Aswadi mengatakan banjir yang terjadi di Kabupaten Sarolangun dalam sepekan terakhir disebabkan pendangkalan sungai. Pendangkalan Sungai Batang Asai, Batang Limun, Batang Limbur Merangin, dan Sungai Batang Merangin yang bermuara ke Sungai Batanghari bukan tanpa sebab. Aktivitas seperti yang bebas beroperasi di hulu sungai menyebabkan material limbah berupa lumpur mempercepat proses pendangkalan sungai. Meski banjir terus meluas ke sejumlah kecamatan, namun pihaknya belum menaikkan status kebencanaan. Saat ini, status bencana hidrometeorologi di Kabupaten Sarolangun masih berada pada siaga bencana. Untuk cuaca intensitas hujan yang banjir jadi hujan itu yang sudah mulai mungkin di penghujung musim hujan. Jadi memang dari musim tersebut juga ada pendangkalan sungai juga mengaruh pada banjir. Yan Aswadi menambahkan, pihaknya saat ini telah melakukan mitigasi bencana sebagai upaya untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan yang akibatkan bencana alam. Penanganan bencana dapat dilakukan melalui 4 tahapan, yakni mitigasi, kesiapan, tanggapan, dan penormalan kembali. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Wakapolda Jambi, Brigjen Pol Edi Mardianto meninjau jembatan ambruk di Desa Teluk Kayu Putih, Kecamatan Tujuh Koto. Kondisi jembatan yang ambruk membuat arus lalu lintas di jalan alternatif penghubung Provinsi Jambi dengan Sumatera Barat macet.
Arus lalu lintas di jalur alternatif Jalan Padang Lamo, Kabupaten Tebo macet pasca ambruknya jembatan di Desa Teluk Kayu Putih, Kecamatan Tujuh Koto. Ambruknya jembatan yang menjadi jalur alternatif penanganan longsor di Jalan Lintas Sumatera Bungo Damasraya itu mendapat perhatian dari Wakapolda Jambi, Brigjen Pol Edi Mardianto. Bersama Kapolres Tebo dan Dinas PUPR, Brigjen Pol Edi Mardianto meninjau langsung jembatan yang ambruk di Jalan Padang Lamo. Brigjen Pol Edi Mardianto mengatakan, selain untuk mengetahui kondisi jembatan yang ambruk, peninjauan itu juga dilakukan untuk mengetahui kondisi arus lalu lintas. Untuk sementara jembatan hanya dapat dilalui kendaraan dengan muatan maksimal 10 ton. Pengendara yang melintas diimbau untuk berhati-hati dan menyesuaikan tonasi muatan dengan kekuatan jembatan. Bahan pokok, terutama yang dari Padang maupun dari Jambi, agar diperhatikan muatannya. Sementara sebelum jembatan provinsi atau jembatan utama yang dibuat pada putus kemarin ini, kita membuat ketentuan di sini jangan melebihi batas berat tonnase di kendaraan yang akan diangkut. Brigjen Pol Edi Mardianto minta agar Forkopimcam dan pemerintah desa berkolaborasi dalam pengaturan arus lalu lintas di sepanjang Jalan Padang Lamo. Saat ini pekerjaan jembatan terus dikebut, bahkan di bagian yang ambruk telah ditimbun dengan tanah dan dipasang plat besi. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Wakapolda Jambi Brigjen Pol Edi Mardianto meninjau kondisi Jalin Sumbungo Damasraya yang amblas. Polda Jambi telah berkoordinasi dengan BPJN Jambi agar jembatan darurat segera dapat digunakan. Wakapolda Jambi, Brigjen Pol Edi Mardianto meninjau lokasi jalan penghubung Kabupaten Bungo dengan Darmasraya yang amblas pada minggu lalu. Selain meninjau lokasi jembatan, Brigjen Pol Edi Mardianto juga mengecek progres pengerjaan jembatan darurat atau BELE. Brigjen Pol Edi Mardianto mengatakan, Polda Jambi telah berkoordinasi dengan BPJN Jambi terkait kesiapan penggunaan jembatan. Diprediksi pengerjaan jembatan akan selesai pada minggu besok agar segera dapat dilalui kendaraan. Melihat atau mengecek kembali dan monitor perkembangan pembuatan jembatan atau jembatan sementara untuk perlintasan yang kita mengalami musibah kemarin. Alhamdulillah dengan gerak cepat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, baik dari provinsi, kabupaten, dan masyarakat di sini, maupun pihak-pihak yang terkait, dan kita lakukan sejak hari pertama kejadian, selang kemudian baru kita melaksanakan pembuatan jembatan yang sementara. Dengan pembangunan ini, tadi saya sampaikan dengan pihak dari Balai Jalan dari provinsi untuk pelaksananya mungkin bisa kita gunakan kembali jalan ini hari Minggu besok. Wakil Bupati Bungo, Safruddin Dwi Apriyanto mengapresiasi kepedulian Wakapolda Jambi terhadap amblasnya Jalin Sum Bungo Darmasraya. Jalin Sum penghubung antar Provinsi Jambi dengan Sumatera Barat itu akan segera dapat dilalui kendaraan setelah pemasangan jembatan darurat. Tadi dikunjungi oleh Pak Wakapolda memantau bagaimana progres perbaikan jalan yang putus akibat banjir kemarin, dan kita bersyukur nih sinergi yang luar biasa dari pemerintah pusat lewat UPR, Pemprov juga seperti itu, juga Pemkab, juga pihak swasta, dan sudah mulai pekerjaan. Tentu kita harapkan jembatan sementara ini sudah bisa difungsikan. Tadi menurut penjelasan dari Balai Jalan hari Minggu, ini catatan cuaca kita bagus sehingga tidak ada kendala. Mudah-mudahan juga di samping jembatan sementara juga diupayakan pembangunan jembatan yang permanen. Itu sedang diupayakan. Sekali lagi ini adalah sinergi dari seluruh pihak. Mudah-mudahan semua lancar, dan targetnya dan untuk masyarakat yang besok mudik mudah-mudahan juga bisa lancar. Paling tidak harapannya 1 minggu sebelum hari H Lebaran. Jembatan darurat ini hanya dapat dilalui kendaraan dengan tonase maksimal 20 ton. Sementara kendaraan yang bertonase lebih dari 20 ton diarahkan melalui jalur alternatif via Kerinci dan Tebo. Mukhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Pasokan bahan pangan di Kabupaten Batanghari sempat terganggu akibat longsor yang terjadi di Jalan Lintas Sumatera Bungo Darmasraya.
Pasokan yang terlambat membuat harga cabai sempat melesat naik hingga mencapai Rp95.000 per kilogram. Putusnya jalin Sumbungo Darmasraya pada hari Minggu lalu membuat pasokan bahan pokok ke pasar Keramat Tinggi Muara Bulian, Kabupaten Batanghari sempat terganggu. Pasokan yang terlambat membuat ketersediaan bahan pokok menipis hingga mempengaruhi harga jual bahan pokok. Salah satu harga bahan pokok yang sempat mengalami kenaikan yakni cabai merah yang dijual di harga Rp95.000 per kilogram. Petugas enumerator bidang ketahanan pangan Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Tommy Rivaldi mengatakan, hampir sebagian besar pasokan cabai merah di Pasar Keramat Tinggi Muara Bulian didatangkan dari daerah Sumatera Barat. Kerjaan kita selama bulan Ramadan ini insya Allah cukup, cuman kita mungkin agak terkendala sedikit kemarin karena jalan Jambi Bungo di Tujuan itu kan putus, jadi mungkin agak keterlambatan seperti cabai kemarin. Ada pasokannya yang agak putus, tetap produk-produk yang ada dari arah Sumbar. Tapi kalau untuk yang lainnya, hampir dipantau, kami rasa cukup hingga sampai akhir Ramadan ini. Tommy menambahkan, meski sempat terhambat, namun pasokan dan harga bahan pangan yang dijual di Pasar Keramat Tinggi saat ini telah berangsur normal dan stabil. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Antisipasi bencana, BPBD Muaro Jambi dirikan posko induk dan siagakan personel. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan seusai jeda. Tetaplah bersama Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, debit air Sungai Batanghari terus menunjukkan peningkatan setiap harinya. Kondisi ini kian diperparah dengan luapan air sungai yang telah merendam pemukiman warga. BPBD Kabupaten Batanghari saat ini terus memantau ketinggian muka air Sungai Batanghari yang kian meningkat. Berdasarkan hasil laporan yang menggunakan alat pengukur ketinggian air atau APK pada Jumat pagi, ketinggian air sungai telah berada di angka 350 cm. Luapan air Sungai Batanghari yang kian meningkat mengancam pemukiman warga khususnya yang berada di dekat dengan aliran sungai. Sekretaris BPBD Batanghari Samral Lubis mengatakan, pihaknya saat ini telah menerima sejumlah laporan dari kepala desa dan camat bahwa banjir mulai menggenangi rumah warga. Berdasarkan laporan yang diterima, beberapa wilayah telah terdampak banjir, yakni di Kecamatan Batin 24, Muara Tebesi, dan Muara Sebo Ulu. Nah, sebelum itu juga, itu peningkatannya sangat luar biasa. Sehingga ini memang bukan hanya waspada lagi, ini sudah harus kita awas dan sudah dinyatakan seyogianya, ini sudah tanggap darurat awal ya. BPBD Muaro Jambi mendirikan posko induk penanggulangan bencana hidrometeorologi basah. Posko yang didirikan di halaman kantor BPBD itu bertujuan untuk memastikan kesiapan personel dalam mengatasi bencana alam. Untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi basah, BPBD Muaro Jambi mendirikan posko induk di halaman kantor BPBD. Posko ini didirikan untuk mempermudah koordinasi dalam pemantauan perkembangan kondisi wilayah, termasuk kesiapsiagaan personel dalam pencegahan dan penanggulangan bencana hidrometeorologi, terutama bencana banjir. Sekretaris BPBD Dodi Dorista mengatakan, meski masih berada dalam kondisi aman, namun masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap banjir kiriman dari wilayah hulu Sungai Batanghari, seperti Kabupaten Tebo dan Batanghari. Harinya kami mensiagakan pusku ya. Di samping pusku juga kami mensiagakan sarpras kami untuk di lapangan. Juga tim kami selalu turun untuk tim reaksi cepat. Untuk personil lebih kurang 28 orang setiap harinya. Hingga kini status Kabupaten Muaro Jambi masih berada pada tanggap darurat bencana hidrometeorologi basah. Selain menyiagakan personel 24 jam, BPBD Muaro Jambi juga menyiagakan peralatan dan kendaraan roda 2 dan 4. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan.
Penerimaan makan bergizi gratis di Kabupaten Muaro Jambi bertambah menjadi 3.440 siswa. Tambahan siswa penerima MBG ini berada di 5 sekolah dalam kawasan Jambi luar kota. Jumlah siswa penerima program makan bergizi gratis di Kabupaten Muaro Jambi bertambah menjadi 3.440 dari semula hanya 2.791 siswa. Tambahan 649 siswa ini tersebar di 5 sekolah, di antaranya di SD Negeri 59, SD Negeri 46, SD Negeri 48, SD Negeri 67, dan Mes Tarbiyah Islamiyah. Pabung 2 Muaro Jambi Kodim 0415, Jambi Letkol Infantri, Beni mengatakan, tambahan 5 sekolah tersebut masih berada di wilayah Kecamatan Jambi luar kota dan masih dalam radius dapur makan bergizi gratis di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Desa Rengas, Bandung. Penambahan kuota penerimaan tersebut tentu menambah jumlah sekolah penerima MBG dari sebelumnya hanya 20 sekolah menjadi 25 sekolah. 5 sekolah ini merupakan sekolah yang pendataan awal karena jaraknya mungkin agak lebih jauh sehingga pihak dari SPBG tidak berani mengambil resiko dengan jarak tersebut. Tapi setelah dievaluasi ternyata 5 sekolah itu bisa dimasukkan. Letkol Infantri Beni menambahkan, penyaluran MBG akan dikawal ketat oleh TNI untuk memastikan kelancaran distribusi dan penerimaan menu MBG agar tepat sasaran. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Meski bulan suci Ramadan, namun program makan bergizi gratis masih tetap dilaksanakan. Berbeda dari hari biasanya, pada Ramadan ini, siswa dibekali makanan bergizi dari sekolah untuk dibawa pulang ke rumahnya sebagai menu buka puasa di rumah. Meski berada pada bulan suci Ramadan, namun program makan bergizi gratis di Kota Jambi tetap berjalan. Salah seorang guru SMP Negeri 17 Kota Jambi, Fitria, mengatakan, berbeda dengan hari biasanya, menu makan siang gratis saat Ramadan diganti dengan menu takjil untuk berbuka puasa, seperti buah, sereal saset, kurma, dan berbagai menu lainnya. Siswa dibekali berbagai menu MBG yang dapat dibawa pulang ke rumah. Untuk selama bulan Ramadan ini, yang kami dapatkan infonya, anak-anak mendapatkan berupa takjil yang dibawa pulang ke rumah masing-masing. Untuk menu besok pagi, informasi yang kami dapat itu energen juga, terus buah, telur rebus, kurma juga. Sejak pertama kali dilaksanakan di Kota Jambi, program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini berlangsung lancar dan mendapat dukungan dari orang tua siswa. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke informasi lainnya, saudara. Harga emas sejak 2 tahun terakhir mengalami kenaikan. Tingginya harga emas membuat daya beli masyarakat semakin menurun. Harga emas di Kota Jambi semakin berkilau. Tingginya harga emas membuat daya beli masyarakat semakin menurun. Salah seorang pemilik toko emas, Aji, mengatakan kenaikan harga emas cukup drastis terjadi. Sejak 2 tahun terakhir, kondisi ini membuat masyarakat lebih banyak menjual emas daripada membeli. Kalau dibanding kemarin agak turun dikit. Ya memang pergerakan emas kayak ginilah sekarang nih kondisinya. Agak kadang naik dikit, turun. Cuma tidak terlalu jauh. Daya beli masyarakat seperti apa dengan kondisi harga emas yang saat ini? Kalau untuk sekarang masyarakat mungkin lebih banyak menjual. Iya, mungkin ya karena kebutuhan bulan Ramadan gitu kan, lebih banyak menjual untuk kondisi sekarang. Saat ini harga emas logam mulia sekitar Rp1.700.000 lebih. Sementara harga emas perhiasan bervariasi tergantung kadar emas. Emas kadar 24 karat dengan berat 1 suku atau setara 6,7 gram mencapai Rp11 juta lebih. Harga itu jauh meningkat dibanding tahun sebelumnya, hanya Rp10 juta per suku. Sementara emas perhiasan dengan kadar 16 karat atau emas 70 di harga Rp1.100.000 per gram. Harga emas perhiasan tersebut belum termasuk upah. Untuk penambahan biaya upah tergantung model dan bentuk perhiasan. Eba Adli, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dalam segmen advertorial. Di antaranya, Bupati Kerinci melakukan sidak pasar untuk mengantisipasi penimbunan sembako.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen Advertorial. Saudara Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menghadiri serah terima jabatan Bupati dan Wakil Bupati Tebo periode 2025-2030 Agus Rubianto dan Nazar Effendi. Abdullah Sani mendorong Bupati dan Wakil Bupati Tebo untuk membangun dan menjalin kerjasama dengan seluruh pihak. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menghadiri serah terima jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo periode 2025-2030. Serah terima jabatan ini diselenggarakan di Aula Kantor Bupati Kabupaten Tebo. Abdullah Sani mengatakan, setelah resmi memimpin daerah, Bupati dan Wakil Bupati Tebo didorong untuk segera menyusun program kerja yang dirumuskan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. RPJMD itu harus disusun secermat mungkin dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dalam upaya meningkatkan kemakmuran, kemajuan, dan kesejahteraan yang diselaraskan dengan program Asta Cita pemerintah pusat. Tak hanya itu, Abdullah Sani juga mendorong Bupati dan Wakil Bupati Tebo untuk membangun dan menjalin kerjasama yang baik dengan seluruh pihak. Usahakan mereka yang kita layani bisa tertawa. Kalaupun belum bisa tertawa, jangan kita buat menangis atau menangis karena keterbatasan kita. Mustahil kita akan bisa membuat tertawa seluruh masyarakat karena memang kita terbatas. Tapi jangan sampai mereka kita buat menangis. Kalau menangis silakan, jangan menangis karena kita. Usahakan mereka masyarakat yang kita layani berbahagia, jangan sampai dia menderita karena kita. Abdullah Sani berharap Agus Rubianto dan Nazar Effendi dapat menjalankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan ekonomi, sosial, dan ekologi, dengan mengedepankan pelestarian lingkungan dan kebudayaan daerah. Rindi Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Bupati Kerinci Monadi mencanangkan Desa Sanggaran Agung sebagai Kampung Alpukat. Pencanangan itu menjadi wujud nyata dukungan pemerintah terhadap gerakan penghijauan dan ketahanan pangan. Bupati Kerinci Monadi dan Wakil Bupati Kerinci Murison secara resmi mencanangkan Desa Sanggaran Agung, Kecamatan Danau Kerinci, sebagai Kampung Alpukat Kerinci. Pencanangan ini menjadi tonggak awal dalam pengembangan komoditas alpukat sebagai salah satu potensi unggulan daerah yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Bupati Kerinci Monadi secara simbolis menyerahkan bibit alpukat kepada warga. Setiap kepala keluarga mendapatkan 1 bibit untuk ditanam di pekarangan mereka. Bupati juga ikut serta menanam bibit alpukat di lingkungan rumah warga dan di sekitar masjid. Inisiator gerakan Tanam 1000 Alpukat Desa Sanggaran Agung, Muhammad Amin mengatakan, pencanangan ini merupakan langkah besar menuju kemandirian ekonomi masyarakat Desa Sanggaran Agung, serta untuk mendukung program ketahanan pangan. 1 kakak, 1 bibit akan kita bagikan secara merata untuk semua kakak. Kalau harapannya ke depan Bang terkait kegiatan ini? Harapannya ke depan semoga Desa Sanggaran Agung menjadi desa mandiri secara ekonomi, di mana warganya memiliki usaha pertanian yang berkelanjutan. Bupati Kerinci Monadi mengatakan program Kampung Alpukat merupakan bagian dari visi besar pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor pertanian berbasis komoditas unggulan. Upaya ini sebagai wujud nyata dukungan terhadap gerakan penghijauan dan ketahanan pangan daerah. Kita bisa berkolaborasi banyak hal, apalagi sekarang pemerintah pusat menyarankan supaya ada bidang ketahanan pangan itu adalah sekitar 20%. Kalau kita kembali ke dana desa itu adalah katakan rata-rata 800 atau katakanlah 1 M, lumayan banyak untuk mendapatkan ketahanan. Artinya sekarang di pemerintahan, di era sekarang ini tidak bisa kita tidak berkolaborasi. Kalau kita sendiri-sendiri. Melalui komitmen yang kuat dari pemerintah daerah, serta partisipasi aktif masyarakat, diharapkan Desa Sanggaran Agung akan menjadi kampung alpukat Kerinci yang produktif dan berdaya saing tinggi. Ilwan, TVRI Jambi, melaporkan.
Bupati Kerinci Monadi melakukan sidak di pasar tradisional Hiang Kecamatan Sitinjau Laut untuk mengantisipasi lonjakan harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok mencukupi bagi masyarakat. Bupati Kerinci Monadi melakukan sidak ke pasar tradisional Hiang Kecamatan Sitinjau Laut. Sidak tersebut bertujuan untuk mengantisipasi lonjakan harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok di pasaran mencukupi bagi masyarakat selama bulan suci Ramadan. Berdasarkan hasil sidak, harga dan ketersediaan sejumlah bahan pokok seperti cabai merah, bawang merah, telur ayam, daging dan beras aman dan mencukupi. Bupati memastikan saat ini ketersediaan dan harga kebutuhan pokok di Kabupaten Kerinci masih terkendali dan tidak mengalami kenaikan harga yang signifikan. Kami bersama Pak Wakil Bupati dan BPBD memantau harga pasar. Pada hari ini hampir semua harganya masih normal, baik dari cabai, beras, minyak. Nah ini, ketika ini tidak normal, maka tugas kami pemerintah dari BPBD juga memberikan intervensi bisa sehingga masyarakat dapat membeli daya belinya ada seperti ini. Untuk harga kebutuhan pokok masih relatif stabil seperti cabai merah yang kini dijual dengan harga Rp30.000 per kilogram, bawang merah Rp22.000 per kilogram, telur ayam dijual dengan harga Rp25.000 per kilogram, serta daging sapi dijual dengan harga Rp140.000 per kilogram. Pemkab Kerinci bersama tim Satgas Pangan akan menindak tegas para oknum yang melakukan penimbunan pasokan bahan pokok. Irwan TVRI Jambi melaporkan. Provinsi Jambi terus berupaya meningkatkan nilai tambah dan kemandirian daerah melalui hilirisasi pangan. Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani, ketahanan pangan daerah dan mengurangi ketergantungan impor. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi menggelar Forum Ekonomi dan Bisnis Jambi dengan tema Strategi Mewujudkan Nilai Tambah dan Kemandirian Daerah Melalui Hilirisasi Pangan. Kegiatan diawali dengan penyampaian diseminasi laporan perekonomian Provinsi Jambi Triwulan 1 2025 oleh Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Warsono. Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi panel yang menghadirkan beberapa ekonom nasional dan akademisi bidang ketahanan pangan dari Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia atau ISEI Jambi. Warsono menjelaskan, strategi hilirisasi pangan ini diambil untuk menciptakan nilai tambah komoditas lokal, memperluas daya beli masyarakat, dan mengurangi ketimpangan ekonomi antar wilayah di Provinsi Jambi. Kita kan pertumbuhan ekonomi kita itu kan 4,51% tahun ini ya. Nah, bagaimana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan? Tentunya kita perlu memikirkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru. Karena ekonomi di Jambi ini selama ini bertumpu pada dua sektor utama, sektor pertanian dan pertambangan. Kalau dua sektor ini mengalami kendala, tentunya itu akan bermasalah bagi ekonomi kita. Sehingga kita perlu mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru. Salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru itu adalah mendorong adanya hilirisasi tadi. Sekda Provinsi Jambi Sudirman mengapresiasi berbagai langkah yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia Provinsi Jambi, terutama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Strategi hilirisasi pangan ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dan kemandirian daerah, serta meningkatkan pendapatan petani dan mengurangi ketergantungan pada impor. Kami mengapresiasi betul apa yang digagas oleh Bank Indonesia. Ini upaya kita bersama untuk memberikan semangat baru untuk pertumbuhan ekonomi, termasuk juga untuk bisa menekan inflasi, sekaligus juga upaya kita untuk sesungguhnya menumbuhkan ekonomi yang ada di Jambi. Di samping kita juga sekarang menghadapi persoalan yang tidak sederhana ya. Tantangan ke depan itu kan potensi untuk banyaknya pengangguran itu kan terbuka dengan kondisi yang seperti ini. Sudirman menambahkan, kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Andri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya menu sambal peri ikan menjadi daya tarik di Pasar Beduk Sarolangun.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen Serba-Serbi Ramadan. Saudara, ratusan emak-emak menyerbu gerakan pangan murah yang digelar di Pasar Rakyat Kecamatan Muara Sabak. Kegiatan yang menjual pangan murah ini sangat membantu warga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, khususnya saat bulan suci Ramadan. Ratusan masyarakat di Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyerbu gerakan pangan murah atau GPM yang dilaksanakan di Pasar Rakyat Kecamatan Muara Sabak Barat. Masyarakat yang didominasi kalangan emak-emak ini tampak tertib mengantri belanja dengan kebutuhan pangannya masing-masing. GPM pertama yang digelar pada awal Maret ini menjual kebutuhan pangan di bawah harga pasar. Selain beras SPHP, GPM ini juga menjual minyak goreng, telur, daging beku, dan lainnya. Selain untuk mengendalikan laju inflasi, program ini juga untuk menekan harga menjelang Hari Raya Idul Fitri. Salah seorang warga Kelurahan Talang Babat, Husnul Khotimah, mengaku gembira dengan adanya GPM di daerahnya. Alhamdulillah, senang lah. Biasanya beli 70 lebih, ini 60.000. 60.000. Iya. Biasa kita pakai beras SPHP atau beras premium, Bu? SPHP. SPHP. Bisa dalam bulan puasa ini ada setiap hari kalau bisa. Husnul Khotimah dan warga lainnya berharap pasar murah ini tetap terus diadakan hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri. Khalifa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, permintaan kue kering mengalami peningkatan signifikan, bahkan lonjakan penjualan hingga 100% selama bulan suci Ramadan. Beginilah suasana salah satu toko kue di kawasan Pasar Jambi yang sudah memulai produksi kue sejak awal bulan suci Ramadan. Salah seorang penjual kue, Ruth Taniel, mengatakan, lonjakan penjualan mulai terasa sejak awal Ramadan, dengan puncaknya sekitar 2 minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri. Di antara berbagai jenis kue, permintaan kue kering paling tinggi menjelang Ramadan. Selain menjual kue kering buatan sendiri, Ruth juga menjual berbagai jenis kue dari pelaku UMKM lainnya. Salah satu jenis kue kering yang menjadi primadona dan paling banyak dipesan adalah nastar. Meski demikian, kue-kue lainnya tetap memiliki pasar masing-masing. Biasanya sih kita penjualannya sih lumayan ya, karena kita udah lumayan lama jual online. Jadi ya penjualannya dari online dan offline. Lumayan sih tiap tahun. Jadi kalau untuk momen Lebaran ini kita lebih ke fokus ke cookies, kayak nastar, kastengel, stik coklat, sama kue-kue yang lain. Tapi kalau hari biasa ya produksinya lain. Jadi tidak sama, cuma untuk persentase kenaikannya ya pasti di atas 100% lah. Biasanya permintaan kue semakin meningkat 1 minggu sebelum Lebaran. Untuk memenuhi kebutuhan permintaan pasar, saat ini toko kue sudah menyiapkan stok kue, terutama kue yang tahan lama. Sementara untuk kue-kue yang tidak tahan lama akan diproduksi 2 minggu menjelang Lebaran. Kezia Adli, TVRI Jambi melaporkan. Sambal piri ikan menjadi menu favorit warga Sarolangun dalam berburu hidangan dan makanan berbuka puasa. Selain harganya yang terjangkau, sambal piri ikan juga dapat menambah selera makan saat berbuka puasa. Berburu makanan untuk berbuka puasa atau takjil saat bulan Ramadan menjadi kebiasaan yang banyak dilakukan oleh masyarakat. Selain kue tradisional, biasanya warga juga mencari aneka masakan tradisional yang dijual di Pasar Beduk. Di sentra kuliner Pasar Beduk, Kota Sarolangun, sambal piri ikan atau dalam bahasa daerah disebut sambal pija menjadi menu berbuka puasa yang banyak dicari masyarakat. Selain ikan sungai, sambal pija juga menggunakan bahan utama seperti ikan semah, nila, dan ikan mas. Proses pembuatan sambal ini cukup mudah. Ikan hanya dibakar, kemudian dipiri dengan cabai mentah. Salah seorang warga Saripudin mengatakan, sambal piri ini merupakan sambal rumahan yang jarang dijual dan ditemukan di rumah makan. Selain harganya yang terjangkau, sambal piri ikan juga dapat menambah selera makan saat berbuka puasa. Yang tadi, ya kayaknya kue-kue, sambal dan daun nasi. Itu kalau gitu, sambal piri itu favorit tuh.
sama kiri. Selain menjajakan ikan piri, sentra kuliner Pasar Beduk Kota Sarolangun juga menjajakan kue tradisional dan berbagai menu masakan daerah lainnya. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Pedagang pakaian di kawasan Pasar Beduk, kawasan Pasar Induk Kota Jambi mengeluhkan sepinya pembeli. Maraknya penjualan secara online menjadi salah satu faktor penyebab sepinya pembeli offline. Salah satu kebutuhan yang diburu oleh masyarakat saat bulan Ramadan adalah pakaian. Biasanya di kawasan Pasar Beduk yang khusus menjual kebutuhan sandang di Kota Jambi selalu ramai dikunjungi pembeli. Namun, sejak 2 tahun terakhir, pasar ini sepi pembeli. Salah seorang pedagang di Pasar Induk Kota Jambi mengatakan, biasanya di bulan Ramadan pasar ini selalu ramai. Bahkan sebelum Ramadan sudah banyak masyarakat yang mencari kebutuhan pakaian karena Lebaran identik dengan pakaian baru. Namun, kondisi pasar saat ini sepi. Jangankan pembeli, pedagang pun banyak enggan berdagang di lapak pakaian yang sudah disiapkan pemerintah. Maraknya penjualan secara online menjadi salah satu faktor penyebab sepinya pembeli di kawasan pasar ini. Kalau kita lihat perkembangannya itu agak berbeda ya. Dari tahun kita 94 itu sampai tahun 2005 itu perkembangannya ya lumayan itu ya pembeli. Jadi permasalahannya di situ. Jadi kita yang pedagang yang jualan di sini sebenarnya mengeluhnya dari yang para online itu. Jadi orang malas ke pasar. Zaman era globalisasi ini ya susah kita. Pedagang lainnya, Ida, mengatakan selain banyaknya penjualan online, kondisi pasar juga menjadi faktor penyebab malasnya orang berbelanja. Karena jika hujan, kawasan Pasar Beduk ini akan tergenang air. Nggak ada pengeluhnya tuh apa ada pengaruh online katanya. Kita kan nggak tahu ya, bisa jadi. Tapi kalau dibilang pengaruh online, selalu kayak gini ya. Udah 3 tahun dirasa kayak gini pedagang sampai kalau bagian di sini ya 6 hari ada nggak pelaris. Pedagang berharap ada kebijakan untuk membantu mereka bertahan di tengah persaingan pasar digital, serta adanya terobosan untuk menarik minat masyarakat kembali berbelanja di pasar tradisional agar pasar induk tak semakin tergerus oleh zaman. Vio, Adli, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, Gubernur Al-Haris menargetkan pendapatan daerah melalui skema PI 10% migas dapat segera tercapai untuk dinikmati masyarakat dan daerah. Gubernur Jambi Al-Haris menargetkan pendapatan baru daerah melalui skema Participating Interest atau PI 10% minyak dan gas dapat segera tercapai. Perolehan PI untuk Provinsi Jambi yang sudah diupayakan sejak 5 tahun lalu ditargetkan dapat realisasi dalam waktu dekat. Gubernur Al-Haris mengatakan, berdasarkan hasil pertemuan dengan Kementerian ESDM, keikutsertaan Provinsi Jambi dalam pengelolaan migas 10% di daerah dijanjikan selesai dalam 1 bulan kerja. Pemerintah Provinsi Jambi akan mendukung janji tersebut dalam menyiapkan kerangka maupun kelengkapan dokumen yang dibutuhkan untuk mendapatkan PI 10%. Dalam waktu dekat, pemerintah Provinsi Jambi bersama DPRD akan mulai melakukan proses perubahan BUMD Jambi Indoguna Internasional atau JII menjadi perusahaan perseroan daerah. Beliau sebulan, insya Allah beliau akan selesaikan di SDM. Tapi beliau berubah perseroda itu butuh waktu Pak. Sebentar, itu kan tidak lama. Itu kan kalau perda kan asal dewan ada pemerintah ajukan itu baru selesai. Kalau di dalam lama apa ya kalau Golkar ikut itu. Enggak, sebenarnya tidak masalah karena kan kita bukan dari partai, itu kan guyon saya saja. Intinya kalau Pak Menteri dengan jajarannya bekerja dan kami juga menyiapkan kerangka supaya dokumen sama selesai. Ketua DPRD Provinsi Jambi Hafiz Fatah siap mendukung percepatan implementasi PI 10% migas untuk kesejahteraan daerah. Bersama pemerintah Provinsi Jambi, BUMD JII ditargetkan dapat segera ditetapkan menjadi perseroda setelah Lebaran. Untuk perolehan PI ini, nantinya akan langsung menjadi sumber PAD yang masuk pada APBD murni 2025 yang sebelumnya sudah ditetapkan senilai 85 miliar rupiah. Ya, kemarin itu kita menghadiri di SDM. Memang perjanji dari Wamen waktu itu
bahwa 1 bulan ini akan selesai berdasarkan statement dari Bapak Bahlil. Ya kita menyambut baik ini, cuman kan ini ada B2B, bisnis to bisnisnya ya. Nah tinggal lagi bagaimana kita mempersiapkan BUMD-nya. Hari ini sudah berproses, tadi saya tanyakan dengan Pak Gubernur sudah berproses, kita juga nanti akan mengawasi dalam waktu dekat. Saat ini, PI 10% migas sedang diupayakan pemerintah Provinsi Jambi, merupakan dividen dari migas blok Jabung yaitu Petro China dan 1 blok lainnya. Renarta, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kota Jambi kembali memetakan lokasi rawan banjir. Sebagai upaya mengurangi potensi banjir, pemerintah Kota Jambi akan merevitalisasi dan melebarkan aliran sungai serta membangun kolam retensi. Pemerintah Kota Jambi melakukan rapat koordinasi bersama lintas sektor untuk mengurangi potensi banjir. Karena setiap hujan lebat lebih dari 2 jam, sejumlah wilayah dalam Kota Jambi kerap terjadi banjir bandang. Kondisi ini menjadi perhatian khusus bagi Wali Kota Jambi Maulana. Sebagai upaya mengurangi potensi banjir, pemerintah Kota Jambi akan merevitalisasi dan melebarkan aliran sungai di Kota Jambi. Kemudian, membangun kolam retensi di wilayah Pasar Jambi dan Kecamatan Jelutung untuk menampung luapan air. Maulana menyebutkan, pihaknya juga telah memetakan titik-titik wilayah yang kerap rawan banjir, yakni Kecamatan Pasar Jambi, Alam Barajo, Kota Baru, Jelutung, Palmera, dan Kecamatan Telanai Pura. Penyebab terjadinya banjir bandang ini karena menyempitnya aliran sungai atau sedimentasi sehingga sungai tersebut tidak mampu menampung air saat terjadi hujan lebat dan meluap hingga merendam rumah warga. Di rapat ini alhamdulillah terlihat jelas langkah-langkah konkret yang akan kita laksanakan untuk penanggulangan pengurangan banjir secara bertahap. Dan alhamdulillah pemerintah pusat sudah mengalokasikan anggaran untuk beberapa titik kawasan yang memang fokus mengurangi, mereduksi banjir di kawasan-kawasan di Kota Jambi. Kami sudah berbagi tugas, balai akan mengerjakan apa, provinsi apa, dan kota apa. Prinsip kita harus melakukan akselerasi percepatan. Revitalisasi aliran sungai akan dikerjakan secara bertahap di tahun ini. Kemudian ada beberapa lahan milik masyarakat yang akan dibebaskan. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Demikian Jambi hari ini, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Feni Zaini. Dan saya Yogi Aprilianto bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.